kayak caranya yang namanya tobat katanya ya. Jadi jangan langsung menjudge. Kamu nggak berdarah berarti lo nggak perawan. 1 sendok sperma itu setelah diteliti kadar proteinnya bisa sampai dengan 1 gelas susu. Orang yang melahirkan normal itu bayinya kadang-kadang lebih cerdas. Hai Pak Su dan Mo, kembali lagi di Albus Talk, bincang-bincang intim dari Albus Min tentang bersama para pakar tentunya. Dan kali ini kita akan menyelami topik yang lebih dalam tentang hubungan intim selama hamil dan pasca melahirkan. Jadi buat para Pak Su, mom dan emom yang pasca melahirkan kayak aku nih tentunya nih, ayo sini kita rapatkan bariskan, buka kuping selebar-lebarnya karena kita akan ngobrolin bersama para pakar tentang gimana sih caranya biar bikin puas sama pasangan. Udah, yuk biar makin menyala abangku dan hot dan seru episode kali ini kita sudah kedatangan nih pakar yang udah terkenal banget di dunia perintiman. Siapa lagi kalau bukan Dr. Boyke. Halo. Beliau adalah ginekolog dan seksolog ya dok ya. Yeah. Betul, ini udah terkenal banget di mana-mana kalau beliau sudah membicarakan tentang seksologi, aduh udah nggak bisa ini dia ilmunya udah nggak bisa diperdebatkan. Oke, dokter aku mau nanya-nanya dulu nih awal, dokter apa kabarnya? Kabar baik dan tentu saja masih kegiatannya ya seperti biasa lah, praktek ya iya, ngisi podcast ya iya, kemudian ngasih seminar ya iya, gitu karena pokoknya masih aktif lah ya di dunia edukasi. Buat teman-teman yang mungkin lagi butuh insight mengenai masalah pasangan, udah dengerin podcast ini sampai akhir. Dokter, ini pertanyaan pertama. Apa? Mitos atau fakta Yes. kalau wanita yang nggak punya selaput darah itu artinya udah nggak perawan? Itu pertanyaan sejak zaman baheula sampai sekarang. Pertanyaan itu tuh terus aja. Kayaknya wanita cuma dihargai cuma segede selaput darahnya. Itu dia, Dok. Padahal laki nggak punya selaput darah, Iya. cuma punya selaput gendang telinga. Buat Ya dengerin kan? ya dok ya. Itu gimana dok? Tuh Jadi benar nggak? gini, pertama tidak semua wanita itu betul punya selaput darah. Oke. Ada sebagian kecil sekitar 5-10% yang punya selaput darah. Dan kalaupun itu dan 90% tadi hanya yang berdarah 2/3-nya. Jadi ya yang sepertiganya itu berhubungan berkali-kali pun nggak berdarah-berdarah. Karena apa? Karena di selaput darah itu mungkin tidak ada yang namanya pembuluh darah. Sehingga ketika robek ya nggak berdarah. Udah kamu udah nggak perawan pakai sumpah-sumpah segala tuh kalau pasien. Ya ampun. Kasihan juga kalau bilang gitu. Iya. Saya soalnya masih perjaka. Saya berhubungan dia nggak berdarah. Terus yuk nih saya ajarin. Saya bilang. Kadang-kadang pasiennya kadang-kadang dikasih jelasin gitu ya. Nih loh ini kan ada yang namanya nih. Dia robek, ini robekan baru. Berarti kamu yang robek bukan orang lain. Kalau ini robekan lama baru. Nah ini robekan baru. Dan robekan baru ini tidak ada pembuluh darah di sini. Karena kan selaput darah ini ada yang bentuknya kayak saringan cribriformis. Tempat keluar darahnya mens kan. Ya. Kalau selaput darahnya tertutup semua mana bisa kita namanya perempuan-perempuan menstruasi kan. Jadi ada yang cribriformis, ada yang bentuknya kayak cincin, dia seperti itu. Ada yang bentuknya seperti bulan sabit, jadi macam-macam. Dan itu beda-beda tiap wanita? Beda wanita. Jadi jangan langsung menjudge. Kamu nggak berdarah berarti lo nggak perawan. Ya, tapi juga wanita juga harus hati-hati. Selaput darah itu juga bisa robek karena berbagai macam hal. Ya misalnya keputihan yang nggak diobatin, karena didiemin aja lah keputihan, cuman sekedarnya aja gitu. Biasa ini. Atau misalnya kamu ikut senam, taekwondo dan sebagainya gitu ya, harus hati-hati juga. Tapi itu berarti dia masih perawan, hanya robek. Dan robek khas sekali pada orang yang tidak perawan tuh biasanya robekannya sampai ke dasar. Kemudian diantaranya paling sering jam 5 sampai jam 6. Ya, arti robekan sampai ke dasar. Tuh dihitung dulu ya, lihat jam sambil ngertiin ya. Dan dia kalau cuma retak jam 1 jam 2 bukan karena hubungan seks. Jadi kita sebutnya robekan karena benda tumpul. Kan bisa aja orang melakukan, misalnya si wanita itu melakukan katakanlah masturbasi ya dengan menggunakan benda tumpul dan lain-lain. Kan bisa saja, bukan harus selalu oleh karena Mr. P. Atau bisa juga jatuh dari sepeda. Soalnya Bisa aku dulu juga. waktu kecil juga gitu dok, jatuh terus kayak ini aku mens bu, oh enggak ternyata itu. Dan
saking takutnya ibu-ibu tuh saya suruh, dok ini kan anak saya kan udah jatuh dari sepeda, takutnya nanti suaminya gini-gini. Dokter bisa bilang nggak bahwa dia itu memang ada robek misalnya. Saya bikin surat keterangan bahwa dia robek akibat dari jatuh dari sepeda. Itu hanya sekedar untuk meyakinkan lah. Karena sebenarnya kalau masih di bawah 8 tahun, 7 tahun jatuh dari sepeda itu selaput darahnya juga bersatu lagi gitu loh. Jadi masih bisa membentuk seperti semula ya. Jadi nggak usah terlalu cemas banget kalau anak-anak main sepeda terus jatuh terus berdarah tuh nggak usah terlalu ketakutan gitu. Betul. Pokoknya udah nggak penting tuh ya. Kalau selaput darah ngerobek berarti nggak perawan, itu nggak betul ya Pak Sudan Moms. Ini lagi dok, apakah iya dok dalam hubungan seksual harus banget mencapai orgasme biar bisa hamil? Dokter ketahui udah kayak gini. Ini artinya apa nih? Yang namanya orgasme kan kepuasan seks. Yang namanya hamil itu kan berkaitan dengan kesuburan, itu kan dua hal yang berbeda. Ya, jadi kalau berhubungan seks yang mesti dinikmati itu adalah prosesnya. Ketika kita saling memeluk, saling mencium, saling meraba, saling meremas. Karena apa? Itulah adalah puncak kenikmatan. Jadi puncaknya baru orgasme. Jangan langsung nanya, lu dapat berapa kali? Emangnya siapa yang berapa kali kan emang main bola, gol 3 ya, gue 2 gitu keluar kan nggak bener gitu. Jadi nikmati prosesnya. Memang sih sekali lagi ya, memang orgasme mempercepat ya proses kehamilan. Karena apa? Karena pada beberapa penelitian itu 20-30% wanita yang orgasme terjadi ovulasi sehingga memudahkan, mempercepat kehamilan. Tapi itu dua hal yang sangat berbeda. Jadi jangan semuanya dihitung daripada berapa kali, kemudian kamu berapa kali ejakulasi, kamu berapa kali bukan. Justru prosesnya itu yang bisa menjaga keharmonisan. Karena kan ada beberapa orang yang sudah tua juga kadang-kadang untuk hubungan seks mereka juga mungkin testosteronnya sudah rendah, yang ini juga sudah mulai menopause, hanya saling memeluk, menyayang. Itu kan juga sudah bagian daripada keintiman. Jadi artinya apa? Keintiman itu bisa dibina sampai kapanpun juga. Dan tidak harus, sekali lagi, tidak harus selalu diakhiri dengan penetrasi. Betul. Tapi kalau memang pasangannya menuntut ya bisa kita obatin. Ya, karena banyak pria-pria yang tua istrinya meninggal, menikah lagi, kita bisa obatin. Karena laki-laki itu sampai usia berapapun masih bisa dibuat greng. Itu adalah kuncinya. Wanita sampai usia berapapun masih bisa dibuat tetap berlendir, tetap bisa menjepit, itu bisa dilakukan. Dengan kemajuan teknologi sekarang. Dengan obat-obatan, baik obat chemical maupun yang terbuat dari herbal. Dok, tapi berarti salah banget ya kalau banyak mungkin wanita yang demi menyenangkan pasangannya dia itu sampai harus fake orgasme. Nah, itu dia. Kok gue tahu ya fake orgasme ya? Nggak, soalnya aku suka. Karena satu ya, orang-orang yang melakukan fake orgasme itu dia tidak tulus melayani suaminya. Tapi kalau buat kadang-kadang ya buat menyenangkan, tapi kan akhirnya dia juga iri dong. Dia teman-temannya, kalau kamu melakukan fake orgasme itu artinya apa? Artinya pertama kamu membohongi diri kamu sendiri. Ingat, setiap wanita itu mengalami orgasme, apalagi kalau sampai the whole body orgasm, G-spot orgasm, kemudian clitoral orgasm, kemudian whole body orgasm, itu akan dikucurin namanya di kepala wanita itu, di otaknya itu hormon endorfin yang kekuatannya 100 kali morfin. Tapi kalau kamu fake, yang kamu dapat apa? Cuman tempat sebagai tempat pembuangan saja, pembuangan sperma. Ngapain coba? Kedua juga, memang mungkin laki-lakinya seneng, tapi lama-lama kamu juga stres. Lama-lama karena apa? Kamu berpikir, oh teman-teman gue dapat orgasme, gue selama ini cuma nipu aja, cuma ngebodoh-bodohin suami gue hanya karena gue pengen buru-buru selesai. Kan enggak. Justru disitulah namanya seks. Kuncinya adalah satu, kebersamaan, mencapai kepuasan sama-sama. Kalau kamu kurang, aku kok nggak dapet ya, aku nggak orgasme. Kan ada evaluasi setelah selesai melakukan hubungan. Betul. Kita ngomong, kok aku nggak dapat ya Pak misalnya ya.
ya udah berarti aku mungkin terlalu cepat atau kurang lama melamar, nggak apa-apa. Tapi jangan nunggu kamu sih, jangan salah-salahan. Artinya apa? Ya udah nanti kita coba yang kalau yang akan datang beberapa kali si wanita nggak puas, yuk kita konsultasi aja. Karena ini kan buat aku, buat sebagai seorang wanita juga atau seorang pria itu juga seorang pria yang bisa membuat wanitanya orgasme itu adalah ciri dia itu seorang pria yang perkasa. Tapi kalau seorang wanita dia juga mendapat orgasme, dia juga merasa sebagai seorang wanita yang dicintai. Jadi dua-duanya harus bisa diupaya. Benar, itu tadi tips biar sama-sama orgasme ya dok ya. Nah kalau lagi main dok, tiba-tiba Pak Su sudah tidak menyala alias meleyot. Gimana caranya dua-duanya introspeksi. Nyala lagi? Dua-duanya introspeksi. Jangan-jangan gue ini kenapa ya? Kok disfungsi ereksi? Karena disfungsi ereksi itu dari mulai awal udah lemes, udah nggak bangun. Oh itu ada juga kayak gitu? Ada yang mulai juga pas masuk tiba-tiba di dalam lemes juga. Jadi belum apa-apa udah lemes. Ada juga yang belum masuk itu namanya disfungsi ereksi. Dia tidak mampuan untuk mempertahankan ereksi sampai si wanita itu mendapatkan kepuasan. Kita katakan itu ya. Ada juga ejakulasi dini. Ya, belum juga masuk udah keluar. Ada itu yang namanya berat ya. Kemudian yang sedang itu masuk terus keluar, udah kayak ayam gitu ya kan. Kemudian juga yang ringan itu ya dia masuk beberapa kali tapi si wanitanya nggak orgasme. Biasa kita bagi-bagi seperti itu. Nah saya sering tanya yang mana yang terjadi ya. Tapi sekali lagi introspeksi dari prianya, berhenti ngerokok. Itu paling banyak disfungsi ereksi semua pasien saya bilang wah selama masih pada ngerokok sih ya pasien seksologi pasti banyak. 75% pasien-pasien perokok itu adalah mengalami gangguan fungsi ereksi dan ejakulasi dini. Itu hasil penelitian baik di Amerika, baik di Harvard maupun di tempat-tempat lain. Sama di Pasuti juga saya lihat berapa persen dah yang sakit-sakit ejakulasi. Udah gitu tambah lagi kalau dia penyakit gula. Jadi ketika dia evaluasi, jangan-jangan gue udah mulai nih gula gue naik, cek darah. Karena tubuh kita ini kan bukan seperti kristal yang ketahuan mampet di sini, gula gue naik, kan harus diukur. Cek juga tensi. Betul. Jangan-jangan gue hipertensi ini. Hipertensi juga merupakan salah satu penyebab. Jadi itu dari sisi si pria kalau paksunya turun. Ya. Si wanita juga mesti mikir, aduh jangan-jangan gue nggak dicintai. Jangan-jangan dia nggak terlalu menarik buat laki gue, buat paksunya. Jangan-jangan juga dia tidak mendapatkan rangsangan yang cukup. Misalnya perempuannya malas-malasan cuma sekedarnya aja. Ya udah kalau mau cepet deh aku mau bekerja. Kan banyak yang begitu. Itu artinya juga si suami kadang-kadang jadi jatuh juga. Karena dia tidak terangsang dengan cukup baik. Jadi artinya apa? Oleh karena itu saat mau melakukan hubungan seks itu dua-duanya mesti prepare. Itu ya dok ya. Jadi ya itu tadi komunikasi penting juga. Dibangun suasananya. Jadi biar makin pas. Sama-sama nyaman. Dan juga jangan salah teknik dan variasi. Itu juga penting. Itu penting. Kamu kalau misalnya makan sayur asemnya kamu hebat banget deh bikin sayur asem. Tapi sebulan kamu makan sayur asem 2 minggu aja kamu udah muntah-muntah ya kan. Bosan. Sama dengan seks. Posisinya begitu-begitu juga. Mungkin itu juga yang membuat akhirnya menjadi bosan. Begitu-begitu juga. Disuruh nggak mau. Kita coba kreativitas yang lain pasangannya kadang-kadang mau nggak mau. Ya kan. Jadi yang namanya seks itu memang butuh juga kreativitas. Itu ya buat Pak Su dan Moms demi hubungan intimnya biar lebih nyaman, sama-sama nyaman. Pentingnya kreativitas, komunikasi dan juga yang paling penting juga bangun suasana yang lebih nyaman. Nah, kalau tadi kita udah bahas nih seputar mengenai bulan madu atau pasangan suami istri yang baru menikah. Sekarang kita masuk ke melahirkan. Dokter, pertanyaan pertama, gimana sih dok caranya biar tetap intim kalau salah satunya merasa nggak nyaman, terutama kalau perempuan lagi hamil kayak aku kemarin, kayaknya serba sakit gitu, udah mah nyeri, sakit, terus juga pegel, tapi tetap pengen berhubungan dan nyaman itu gimana caranya dok? Kuncinya cinta. Karena seseorang itu ketika istri hamil itu merasa dirinya tuh jantan. Bahkan kan kalau di kantor-kantor, bini lo belum hamil, tes pakai sama gue aja deh. Kan udah kurang ajar kan. Iya. Diam aja biasanya kan si lakinya itu. Artinya dia merasa aku jantan, aku bisa menghamili.
istriku. Iya, oke. Si istri juga sebenarnya pada saat itu dia merasa bahwa gua wanita yang sempurna karena gua bisa hamil. Nah, momen-momen itu harus dimanfaatkan dalam hubungan seks. Meskipun misalnya gini, kan yang tadinya kurus menjadi lebih berisi, dadanya menjadi lebih ini. Sebenarnya dadanya itu untuk bayi karena produksi ASI, ya, pinggulnya lebih bulat. Iya. Sebenarnya untuk proses kalau melahirkan normal dia menjadi akan lebih mudah kan, betul. kulitnya lebih halus karena estrogennya naik ya, hormon-hormon plasentanya. Kemudian juga dia menjadi lebih kelihatan glowing dari estrogen itu. Nah, itu sebenarnya bisa dipakai untuk apa? Mempererat namanya keintiman. Lakukan, tapi tentu mengikuti persyaratan-persyaratan dari dokternya. Dok, gimana dok? Boleh nggak ditengokin? Boleh, coba lihat dulu. Ya nggak? Ari-ari nggak di bawah, silahkan. Ari-ari nggak di bawah, nggak ada perdarahan, nggak ada riwayat abortus, silahkan melakukan hubungan seks. Tapi dok, tapi istri saya kayaknya ketakut-takut. Pelan-pelan aja kamu melakukannya. Yang penting adalah kamu tetap melakukan hubungan seks setelah istrimu juga menyetujuinya. Jangan misalnya dia lagi muntah-muntah, tetap aja, "Ma ayo dong, aduh gua lagi muntah, lagi ngidam begini loh mah, tega," gitu kan, bisa kan ngomongin. Jadi namanya suami istri itu harus saling pengertian. Tapi ketika kehamilan itu akan membuat keintiman menjadi lebih baik dan juga anak yang dilahirkan lebih sehat. Karena si perempuan merasa, aduh gue biarpun gemuk, gue biarpun sekarang lagi hamil, ada item-item di sini, strie, gravidarum, ada kloasma, tapi tetap laki gue cinta sama gue. Jadi itulah harus tetap dilakukan. Hanya tentu posisi-posisi dan variasi posisi-posisi yang dianjurkan adalah pada wanita hamil juga seperti misalnya dog position dari belakang. Itu posisi duduk. Kemudian beberapa wanita pengen melakukan kalau tidak terlalu gemuk-gemuk banget, Cinderella menunggang kuda yang dia di atas. Posisi duduk, posisi miring, posisi sendok dan garpu itu posisi miring. Itu boleh. Dok, kalau aman nggak sih dok dilakukan selama kehamilan? Kan mungkin banyak yang, aduh kurang nyaman deh kalau harus dengan seperti itu. Dok. Sepanjang itu hanya dilakukan oleh suami istri, boleh. Sepanjang sama berarti. Artinya si suami juga nggak macem-macem, si istri juga nggak macem-macem. Aman-aman aja. Jadi kejamin kebersihannya juga jamin gitu ya? kebersihannya. Si istri mengoral suami namanya fellatio, si suami mengoral istri namanya cunnilingus. Itu boleh-boleh saja sepanjang dua-duanya sehat, dua-duanya bersih. Misalnya juga persiapannya kalau dia mau mengoral istri, si suami ya tentu rokoknya tuh harus dihindarkan. Karena itu yang paling bahaya juga. Dia kan kalau rokoknya di mulutnya situ ada nikotinnya, menjilat di daerah di situ tuh bisa nikotinnya pindah. Dan bisa juga mengakibatkan kelainan pada dinding-dinding bisa merangsang juga terjadinya kanker. Makanya kan harus suami istri yang sehat. Ya. Yang kedua sama juga si istrinya kalau mau mengoral suami, kalau suaminya pernah kena penyakit kelamin, herpes katakan, itu bisa kena ke dia dan mengganggu juga bayinya. Jadi boleh pada prinsipnya sepanjang Anda berdua jujur, artinya bebas dari penyakit ya, khususnya penyakit kelamin dan juga kondisi mulut ya, keduanya dalam kondisi yang bersih. Itu ya. Jadi dengan catatan-catatan sebelumnya kalau mau seks ya, kebersihan paling utama. Dokter, mitos atau fakta kalau sperma ditelan itu bermanfaat dan bahaya nggak sih dok kalau ditelan pas lagi hamil katanya? Dengar ya, tahu nggak? Itu hasil penelitian loh, saya ngomongnya nggak asal-asalan. 1 sendok sperma itu setelah diteliti kadar proteinnya bisa sampai dengan 1 gelas susu. Ada yang meneliti memang seperti itu. Banyak dong dok? Cukup banyak. Jadi artinya tuh ya sendok besar. Tapi kan karena suami kan udah makin lama kan usianya juga makin sedikit. Tapi artinya ya daripada minum sperma dengan minum yang mengandung protein aja deh. Iya kan? Karena itu kan akan sangat membantu pertumbuhan daripada janin. Protein itu perlu banget.
Protein penting. itu perlu banget. Selama Penting. sebelum hamil, bahkan hamil pun Iya, sangat diperlukan ya karena protein. dia itu pertama untuk pertumbuhannya, terutama adalah juga untuk pertumbuhan tubuhnya. Agar supaya ketika bayi lahir tuh betul-betul bagus. Otak juga. Pertumbuhan sel-sel otak itu kan juga perlu protein ya. Pertumbuhan sel juga. Kemudian kesehatan DNA-nya juga, DNA daripada sel. Oleh karena itu kalau itu kan dari katakanlah dari sperm. Ya, tapi kalau ini kan enggak, bisa juga kita minum proteinnya saja yang memang bisa membantu kehamilan itu berlangsung dengan baik dengan janin yang sehat. Iya, jadi daripada geli-geli ya harus sendokin sperma, Dok. Mending langsung minum suplemen vitamin albusmin ya terutama ya, biar yang kandungan protein udah jelas dan nggak perlu kayak aduh ya dong keluarin, kok nggak perlu ya Dok ya. Oke, dokter. Tapi ini ada juga yang nanya, gimana kalau lagi pendarahan ringan pas kehamilan? Jadi pas berhubungan, ternyata ada pendarahan ringannya. Stop hubungannya. Ya. Stop, jangan melakukan sampai kamu ketemu dokter kandungan. Nanti dokter kandungan akan melihat pendarahannya dari mana, apakah lecet, apakah karena dari biasa kalau pendarahannya kita gituan, apakah dari porcio itu dari mulut rahim ya. Dia keluar darah berarti kemungkinan ari-arinya di bawah. Biasanya untuk memastikan dia melakukan pemeriksaan USG. Dan ketika dia melakukan pemeriksaan USG dan mengatakan ari-arinya di bawah, tidak boleh lagi hubungan seks, tapi masih bisa pakai cara lain-lain. Tadi terutama orang ya. Boleh. Kalau pacarnya yang namanya Tobanto katanya ya. Itu bisa dijepit di antaranya, ya kan? Karena kan lagi besar kan? Atau misalnya lagi pahanya juga silahkan dijepit di antara paha, di antara ketiak. Yang penting suami tetap terlayani meskipun dilarang untuk melakukan hubungan seks per vagina. Masuk nggak boleh, tapi yang lain-lain bisa caranya. Memuaskan suami itu bisa berbagai macam cara selain mulut, dengan tangan, dengan tadi dengan jepit di antara paha, dengan jepit di antara ketek, ketiak dan yang lain-lain. Yang jelas adalah kalau suami minta, ya, dan dia memang pengen mengekspresikan cintanya kepada Anda, bantulah dia untuk mengekspresikan cintanya pada istri. Iya, itu masih banyak cara moms, tenang aja. Pokoknya kalau selama kehamilan boleh tetap berhubungan seksual tapi dengan cara yang aman dan nyaman, dan pastikan nutrisi buat untuk si ibu hamilnya juga terpenuhi ya, terutama proteinnya itu tadi. Oke Dok, ini ada pertanyaan. Gimana sih Dok cara mengatasi ketidaknyamanan atau rasa sakit selama hubungan seksual pasca persalinan? Ya. Jadi kan persalinan itu ada dua ya, bisa melalui persalinan normal, persalinan dengan tindakan ya, dan juga persalinan dengan sesar. Persalinan dengan tindakan tuh vakum dan sebagainya. Dan tiga-tiganya itu kan seringkali membuat luka di jalan lahir. Satu luka di perut, satu lagi di jalan lahir ya. Luka pernah di episiotomi untuk memperlebar ya. Nah, kita pertama adalah tunggu dulu luka itu sembuh. Artinya melakukan hubungan seksnya itu setelah masa nifas itu selesai. Biasanya harusnya sih 40 hari dia akan sembuh. Tapi itu bisa dibantu dengan mengkonsumsi tinggi protein. Dengan mengkonsumsi tinggi protein, proses penyembuhan luka pasca persalinan itu menjadi lebih cepat. Jadi protein penting untuk mempercepat penyembuhan. Nah, untungnya aku selalu rekomenin albusmin. Albusmin ini adalah suplemen dari ekstrak ikan gabus yang tinggi protein dan albumin, juga omega 369. Jadi bikin luka aku cepet sembuh. Jadi pas hubungan tuh kayak jadinya nyantai aja. Karena terus juga bikin badan aku lebih fresh, lebih seger juga. Jadi biarpun biarpun kalau kita makan tinggi protein itu kan biarpun mamahnya mesti ngurusin bayi, mesti ngurusin juga ini, mesti kerja juga, tetap saja badannya itu fresh. Itu harus juga berarti protein ke situ. Supaya kita tetap segar lah. Dokter, setelah melahirkan, kalau ini yang normal, biasanya akan mulai mengendur. Gimana cara nguatinnya lagi otot-otot vagina itu? Makanya kalau dulu zaman masih jalan dokter kandungan sekarang kan seringkali tidak menganjurkan pasien-pasiennya untuk senam Kegel. Kita itu selalu
zaman sekarang aja, ikut aja di YouTube. Kalau dulu tuh rame-rame ibu-ibu tuh di dalam satu studio mereka mengajarkan cara melahirkan normal, ngedon, cara begini, mengikat ini, menguatkan otot panggul tuh namanya senam hamil. Setelah itu senam hamil, senam pasca melahirkan. Makanya zaman-zaman dulu mah nggak perlu orang-orang harus dioperasi, karena setelah melahirkan tuh juga senamnya dengan ibu-ibu yang sama-sama menyusui itu bagus banget gitu loh. Nah, senamnya diantaranya adalah senam Kegel, jepit tahan, sehingga vaginanya tetap menjadi bagus. Kan diregang oleh kepala yang gedenya 10 cm kan, akhirnya pelan mana lama lagi. Kadang-kadang memang otot-ototnya menjadi lebih melar ya. Tetapi dengan latihan senam Kegel menjadi lebih bagus. Kalau aku sih lebih baik sesar aja, nggak begitu juga. Ingat loh, proses persalinan normal hasil penelitian lagi ya. Makanya saya kalau pasien tuh saya bilang, ibu nggak usah sesar deh, kalau bisa normal aja. Kenapa sih? Oh nggak mau dok, demi suami. Nggak usah, bukan begitu, nanti juga bisa kok suami itu kembali lagi ya. Artinya si ibu itu asal mau melakukan senam pasca persalinan ya. Jadi orang yang melahirkan normal itu bayinya kadang-kadang lebih cerdas. Kenapa? Itu hasil penelitian. Ketika dia itu harus melewati terowongan yang namanya itu namanya semua kepala tuh dipres sehingga keluar tuh cairan-cairan dari hidung. Dari hidung. Nah, semua kotoran-kotoran itu dipres dan karena dia dari proses persalinannya itu dia mengalami proses yang panjang sehingga stresornya sudah ada, anak-anak akan lebih ketika dia dewasa nanti menahan adanya stres. Makanya kan kenapa sih Gen Z sekarang tuh katanya lebih instan, lebih cengeng, itu baru juga. Mungkin proses persalinannya lebih banyak karena disesar. Bukan karena itu. Lebih tahan, itu ada penelitiannya. Ya, penelitiannya itu sudah menunjukkan bahwa proses persalinan yang normal itu membuat anak-anak yang lahir itu lebih tough, lebih tahan dengan stresor. Definisi di pressure dari bayi ya. Iya, dari kecil bisa keluar kan. Ayo ngeden, keluar telinga dari itu, cairan dari hidungnya, disedot segala macam. Kan dia sudah merasakan ketika lahir nangisnya juga keras lebih kan, kencang. Karena dia kan udah mengalami stresnya dari awal. Iya, tapi kalau memang sesar dan harus dikondisikan karena kayak aku, ada ari-ari di bawah, atau misalnya jandinya tidak berkembang, atau panggulnya masih sempit, apa-apa kan ya, atau juga misalnya ketubannya pecah, atau juga lewat waktu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang biasanya normal, ya normal aja. Gitu loh, bilang saya maunya normal. Karena proses normal itu akan menjadikan anak saya nanti lebih tangguh. Iya, itu dia ya Mom, saya jangan khawatir kalau misalkan nanti setelah melahirkan normal ya, terutama gimana cara ngencengin dengan senam Kegel. Senam Kegel, senam pasca melahirkan namanya juga senam nifas. Biasanya bidan yang akan memimpin dengan beberapa ibu-ibu. Begitu. Dan betul, mereka suami-suaminya juga setelah melakukan kayak dulu lagi. Gitu. Like gadis gitu. Dari tadi itu tips untuk perempuan. Nah, sekarang buat laki-lakinya nih dokter nih. Gimana caranya biar laki-laki ini juga bisa memperkuat ototnya gitu? Kalau laki-laki juga sama ya. Penelitian juga menunjukkan laki-laki yang melakukan senam Kegel, sekali lagi senam Kegel itu kemampuan durasinya, jadi durasi hubungan kekerasannya bertambah setelah 6 minggu. 6 minggu itu berarti 1,5 bulan. Itu hasil penelitiannya. Dan sekali lagi, laki-laki itu supaya juga dia bagus ya, selain senam Kegel tentu menghindarkan kebiasaan yang buruk. Ya, apa? 3 yang bisa merusak kemampuan daripada keperkasaan seorang pria. Apa tuh? Rokok, minuman keras, dan begadang. 3 itulah. Jadi seringkali kita laki-laki itu menjadi kurang ya karena 3 hal itu. Coba deh kalau kita mau menjalankan pola hidup sehat, kita juga manajemen stres dengan baik, olahraga tiap hari 30 menit per hari, dijamin gak usah kayak yang macem-macem. Rokok, minuman alkohol, dan begadang. Tim saya langsung, aduh gue semua lagi nih. Tambah lagi stres ya. Stres juga. Berarti itu mempengaruhi kualitas sperma juga. Enggak, kiranya asupan yang bisa meningkatkan kualitas sperma tuh biar tetap optimal lagi gitu dok? Tentunya kalau kita, mereka-mereka yang ini gimana? Ya kembali olahraga. Tetap, ya stop yang 3 itu. Tetap saja. Saya olahraga, tapi saya ngerokok, tapi saya olahraga. Nggak guna, udah ada penelitiannya. Orang-orang yang merokok olahraga, orang-orang yang merokok tidak olahraga, sama hasilnya.
Itu ada penelitiannya. Kalau kita kan melakukan semuanya sebagai dokter kan harus berdasarkan penelitian, harus tentu. berdasarkan evidence based namanya ya. Dan itu hasilnya adalah seperti itu. Jadi tolong bagi mereka-mereka yang pengen buru-buru punya anak, berhenti deh ngerokok. Mereka-mereka yang tetap ingin perkasa sampai usia tua, berhenti deh ngerokok, berhenti deh begadang, berhenti deh minum minuman keras, dan juga kurangi 3G. Malah 4, saya bilang 4G. Apa itu? Gula, garam, gorengan, dan satu lagi gratisan. Karena orang kalau udah mulai gratisan tuh makan semuanya dimakan. Mumpung nggak bayar. Iya benar. Aku 3 tadi nggak dok, 4G-nya nih. Aku everyday nih. Aduh. Ngaruh juga nggak perempuan dok 4G-nya? Iya. Gula, garam. Garam, gorengan, gratisan. Oh oke. Gratisan tuh kalau lagi ulang tahun, wah, lagi kayak saya Halap, juga, iya. lagi diundang misalnya podcast atau lagi diundang seminar ke Medan, wah duren semua. Aduh, dok ini semua dok, kapan lagi di Jakarta mah nggak ada duren kayak begini. Ya tapi kan kita juga mesti mikir, kita juga punya tubuh yang memang punya batas-batas tertentu untuk bisa menampung makanan-makanan tersebut. Betul. Jadi tadi kalau aku bisa simpulkan ya Pak Su dan Moms ya. Jadi sebenarnya kalau kita pengen punya kualitas hubungan intim yang sangat nyaman, paling penting juga makanan juga termasuk penting ya. Makanan tuh pokoknya ya nih. Bahkan Departemen Kesehatan sudah mempopulerkan. Piring itu dibagi 4. 1, sayur dan buah. Kemudian 2 adalah makanan yang di sebelah sini ini adalah mau ikan, mau daging, ya mau ayam boleh. Sebelah sini adalah nasi. Kamu kurangin aja deh kalau kamu mau diet juga. Kamu deh kurangin deh yang namanya gula. Yang namanya nasi, roti, kentang. Tapi kamu tinggiin protein dan ikan-ikanan. Iya dok, aku gitu. Seperti diceramahin ini. Karena aku kalau makan mie, kerupuk, nasi. Itu semuanya udah makanan-makanan yang tidak sehat. Lupa nggak ada proteinnya ya. Itu protein penting banget ya. Oke dokter, sekarang kita akan masuk pertanyaan dari audiens. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat dan pendengar setia Albustalk di rumah. Kita mau bacain yang pertama. Dokter, gimana caranya supaya Miss V-nya tuh sehat dan gak bau? 1, rawat Miss V dengan baik. Pertama, milih celana dalam. Ya. Pilihlah celana dalam yang terbuat dari katun. Gak usah sok-sok gaya beli-beli yang mahal. Yang saya selalu bilang, yang dari jaring-jaring, kamu bukan mau menangkap ikan. Saya selalu bilang gitu. Saya selalu bilang kayak gitu. Silir dong. Iya. Kedua, ya, jangan dikasih daerah-daerah situ minyak yang namanya macam-macam. Ya kadang-kadang kan suka supaya sempit, pakai tongkat Madura lah, pakai apa nggak usah. Ya. Kemudian rawat daerah di sekitar selangkangan, ya oleh krim atau apa supaya glowing daerah situ. Karena kalau daerah di situ hitam gelap, ya selain suami juga pasti lagi nyium situ. Ya Allah gelap gulita, ya kan? Itu bisa membuat daerah-daerah di situ gampang terinfeksi oleh jamur. Ya. Tuh. Kemudian pilihlah toilet, ya. Jangan yang dari belakang dinyalain. Kan dari belakang kamu mau bersihin buang air besar, airnya mancurnya ke dalam, akhirnya yang kotoran yang harusnya dibuang sebagian kecil masuk ke dalam Miss V. Kemudian itu tadi, kemudian jangan cebok sembarangan. Kamu ketika di mall, ketika di rest area bawa dari rumah, boleh air mineral plus tisu basah. Kalau mau sih memang ada yang namanya spray untuk membersihkan daerah situ, kasih tisu basah. Udah nggak usah dikasih air-air kayak gitu. Karena air-air itu belum tentu ya bebas daripada kuman. Ingat loh, 10-15% penyebab kanker serviks itu juga berasal dari air yang kotor, toilet yang tidak bersih, dan pakaian dalam yang tidak bersih. Dok, tapi gimana kalau memang katanya ada yang bilang emang daerah Miss V itu mengeluarkan bau alami, maksudnya? Alami. Tapi jangan diperberat lagi dengan bau-bau yang lain. Baunya sih alami, tapi juga mesti dirawat di daerah situ. Iya. Kalau dicuci pakai sabun dok, sabun mandi biasa? Kalau jangan, kalaupun terpaksa yang paling bagus sabun bayi. Sabun itu bayi. Boleh. Kemudian juga itu yang namanya rambut-rambut dipotong lah, jangan terlalu sampai gundul pacul ataupun sampai brongsai kayak pohon beringin, jangan. Potong pendek gitu loh. Karena itu dengan cara seperti itu daerah di situ akan tetap resik dan bersih. Tapi nggak boleh sampai gundul banget juga ya? Iya, oke. Nah terus dok, ini pertanyaan yang kedua, boleh nggak sih dok melakukan hubungan seksual saat haid? Janganlah.
Ya bukan saya, agama sudah melarang. Pasti ada yang namanya reasoning. Kenapa sih melarang? Memang zaman dulu belum ada penelitiannya. Tapi sekarang setelah diteliti ternyata hubungan seks saat haid mengakibatkan darah haid yang keluar balik ke belakang. Kemudian dia bisa menimbulkan penyakit yang namanya endometriosis. Penempelan selaput lendir darah selaput lendir haid di luar tempatnya. Akhirnya kalau di indung telur menjadi yang namanya kista coklat. Kalau di tempat lain dia bisa jalan kemana-mana tuh si darah yang hidup itu yang selaput lendir haid itu misalnya di mata bisa. Kalau pas main tiba-tiba berdarah namanya endometriosis. Jadi please jangan melakukan hubungan saat haid. Selain juga dilarang oleh agama, tapi penjelasan secara kesehatannya juga ada. Tuh ya bapak-bapak ya, pasu harap mohon bersabar ya. Berapa hari sih paling caranya? Kan cara lain udah diajar. Betul, kreatif kita lah ya gimana caranya bisa mengelola hubungan intim tetap nyaman walaupun sang istri lagi haid. Dokter, ini pertanyaan terakhir mungkin sekaligus mau ngasih tips juga nih. Tips untuk menjaga hubungan seksual tetap menarik setelah bertahun-tahun menikah. Ini penting banget buat Paksu dan moms di rumah nih. Buat nih moms dan Paksu yang sudah lama berhubungan menjadi pasangan suami istri, ingat mempertahankan cinta itu jauh lebih sulit. Mempertahankan perkawinan itu jauh lebih sulit daripada kita kawin yuk sekarang. Berapa bulan kemudian atau berapa tahun kemudian cerai. Sulit. Dan memegang peranan penting itu sekitar 35% penampilan dan itu hasil penelitian. Ya. Apa yang mesti dilakukan? Sering-sering yang pertama bulan madu kedua. Ya, bulan madu kedua. Dan di saat bulan madu kedua itu yang namanya suami istri harus berkomunikasi secara intim. Misal, "Mah, aku udah sekian lama jadi suamimu. Apa sih yang kurang dari aku? Di masalah di ranjang atau masalah apa yang kurang dari aku sebagai seorang istri?" Misalnya kamu tuh kadang-kadang sibuk banget. Kalau aku ajak suka ogah-ogahan atau kamu tuh aku tahu lah kamu juga kadang-kadang sesekali fake orgasm. Nah, kamu ungkapkan itu semua. Karena kalau kita tidak mengevaluasi hubungan yang namanya hubungan suami istri, itu akan membuat akhirnya dua-duanya merasa terabaikan. Bisa aja si laki kalau ditolak-tolak melulu sama bini gue mah emang nggak ada lubang yang lain. Pikirannya kan otaknya kayak begitu kan, jangan sampai. Demikian juga si perempuan, ternyata suamiku nggak apa-apa, aku nolak-nolak juga. Nah, padahal dia di belakang itu ada semua. Dua. Yang ketiga, yang namanya seks itu adalah jangan menjadi sebuah rutinitas. Tapi jadikanlah itu sebagai bagian dari ekspresi cinta dengan segala teknik, variasi, dari mulai ruangan, dari mulai tempat. Tidak harus selalu di atas tempat tidur, bisa di bathtub, bisa juga di kamar mandi dengan lampu, dengan temaram, dengan segala macam cara. Agar tetap benar. Dan sesekali, yang keempat, bermain sandiwara-sandiwaraan. Ya, misalnya si perempuannya pakai jaket kulit, aku mau jadi Wonder Woman, aku mau jadi Batman, boleh. Itu adalah untuk meningkatkan gairah kita, ketertarikan kita kepada pasangan. Dan yang terakhir adalah selalu mengevaluasi. Setiap kali melakukan hubungan seks sambil ngobrol-ngobrol, gimana kamu tuh ini apa yang kurang. Kamu kok sekarang cepet sih? Oke, nanti aku lebih lama. Aku tuh nggak suka loh dicium di sini. Di sini tuh sakit dan itu bukan buat titik erogen aku. Titik erogen aku tuh adanya di sini. Lakukan itu. Lakukan itu dengan rutin sehingga kamu makin lama makin canggih pasangan suami istri dalam melakukan hubungan. Nah, gimana nih Pak Su dan Mom? Udah mulai ngerasa hot belum setelah nonton perbincangan aku sama Dokter Boyke? Ternyata seseru itu ya dok ya, ngebahas kepuasan seksual biar makin... Dan itu penting sekali, penting betul. sekali. Jangan pernah meremehkan seks suami istri. Baik mau bulan madu, baik mau hamil, baik pasca melahirkan. Betul. This is the very very important in relationship between the mother and the father. Yes, betul. Bagi dalam hubungan pernikahan ya. Dan terutama setelah melahirkan. Jadi dimanapun, kalau Mom sama Paksu masih banyak pertanyaan dan boleh lakukan ini itu, jangan khawatir untuk konsultasi sama seksolog juga ya dok ya. Dan jangan lupa yang terpenting sebelum lakuin macem-macem, Paksu dan Mom juga harus pastikan Momnya sudah pulih dulu nih. Supaya cepat pulih, butuh banget nih sama yang namanya
protein. Makanya aku sangat recommended banget biar minum Albusmin supaya kehamilan kayak aku sama Pak Suni jadi udah lama udah bisa aktif lagi gitu. Dan yang terpenting juga adalah bahwa dengan mengkonsumsi tinggi protein, itu selain bukan hanya pemulihan saja, tapi ketika kita memberikan ASI-nya juga, kadar proteinnya menjadi lebih baik. Oh, jadi itu sangat mengaruh ke ASI juga? Dong. Jadi ke ibu ngaruh, ke hubungan suami istri ngaruh, bahkan ke anak juga ngaruh. Wah, mantap banget nih. Apalagi ini Albusmin, suplemen dari ekstrak ikan gabus yang tinggi protein dan albumin, juga omega 3, 6, dan 9. Jadi buat mom dan Pak Su yang pengen cepet enak-enak lagi nih setelah punya anak, yuk dapetin Albusmin di apotek terdekat atau di e-commerce Paros Official Store. Oke dokter, sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih juga buat Pak Su dan Mom sudah mendengarkan Albus Talk. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah! Dadah!